Tribuners, seperti yang kita tahu bahwa sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia ini diwarnai oleh kisah-kisah pahlawan yang dengan tulus berkorban demi tanah air kita ini. Nah, ada satu figur yang rela berkorban demi tanah air kita tercinta ini, yakni Robert Walter Munginsidi. Untuk kalian yang masih penasaran siapa Robert Walter Munginsidi ini dan bagaimana kisahnya, simak video ini sampai habis. Namun sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Jadi Robert Walter Munginsidi ini dilahirkan di Malalayang, Manado, Sulawesi Utara, Tribuners. Dia merupakan anak keempat dari Petrus Munginsidi dan Lina Suwawa yang dilahirkan pada 14 Februari 1925. Panggilan akrab dari Robert Walter Munginsidi ini semasa kecil yakni Bote. Nah Tribuners, Munginsidi ini adalah contoh nyata keberanian dan kegigihan seorang pemuda dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia kita ini. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa setelah proklamasi, Indonesia menghadapi ancaman dari Belanda yang berusaha mengambil alih kekuasaan di Indonesia dengan lewat Netherlands Indiscivil Administration. Nah Tribuners, Walter Munginsidi ini yang baru saja hijrah ke Makassar dari kampung halamannya, dia merasa terpanggil nih untuk bergabung dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Meskipun masih muda, Munginsidi ini bergabung dalam pembentukan Laskar Pemberontak Rakyat Indonesia Sulawesi atau yang dikenal LAPRIS pada tanggal 17 Juli 1946. Kemudian dalam waktu yang singkat, ia berhasil membuktikan keberaniannya dalam beberapa aksi perlawanan melawan Nika yang memiliki senjata lebih canggih, Tribuners. Nah, salah satu aksi heroik Munginsidi yang mencolok adalah saat ia berhasil menghentikan sebuah jeep militer milik Belanda bersama 3 rekannya. Berdasarkan catatan sejarah, dengan penuh keberanian, Munginsidi ini menodongkan pistolnya ke arah kepala kapten Belanda yang ada di mobil tersebut. Ia berhasil melucuti seragam dan tanda pangkat sang kapten dan mengenakannya sendiri. Kemudian mereka berhasil masuk ke kandang musuh dengan mobil tersebut. Mereka pun membuat para penghuninya panik sehingga mereka melarikan diri, Tribuners. Tidak hanya itu, pada pekan ketiga Januari 1947, pasukan Munginsidi terlibat dalam kontak senjata, Tribuners. Mereka terlibat dalam kontak senjata dengan pasukan Belanda dan berhasil memukul mundur lawan, Tribuners. Meskipun terjadi saling tembak-menembak beberapa hari kemudian, Munginsidi ini dengan keberaniannya yang luar biasa berhasil lolos dari tangkapan, Tribuners. Aksi-aksi perlawanan Munginsidi ini membuat Belanda mengenali sosoknya. Nah, akibatnya pihak Belanda ini menggelar rahasia besar-besaran, Tribuners, untuk menangkap Munginsidi ini. Pada tanggal 28 Februari 1947, ia akhirnya tertangkap dan dipenjarakan. Namun pada 27 Oktober 1947, Munginsidi ini berhasil melarikan diri. Dia kembali memimpin serangan-serangan terhadap pos-pos Belanda, Tribuners. Namun setahun kemudian, Munginsidi tertangkap kembali dan kemudian diadili. Dalam persidangan, ia dengan tegar mengakui semua dakwaan sebagai pemimpin pemberontak. Bahkan ia menyatakan bahwa segala tindakan yang dilakukan oleh anak buahnya adalah atas perintahnya. Dalam sidang terakhir pada tanggal 26 Maret 1949, hakim menjatuhkan hukuman mati terhadap Munginsidi. Hukuman mati itu dilaksanakan pada tanggal 5 September 1949, Tribuners. Tanpa ragu dan tanpa mengenal rasa takut, Munginsidi kemudian menandatangani putusan tersebut. Sikap yang dia tunjukkan itu menandakan bahwa dia tidak mau minta ampun, Tribuners. Ia pun dengan tegas nih menolak tawaran Belanda untuk bekerja sama dengan dia dan selalu mempertahankan integritasnya, Tribuners. Bahkan pada saat dihadapkan pada kematian, ia tidak gentar dan tetap bersikeras untuk menjalani hukuman mati. Nah Tribuners, selama menunggu pelaksanaan hukuman mati, Munginsidi ini mengirimkan surat-surat kepada keluarga dan teman-temannya. Nah dalam surat-suratnya tersebut, ia menyampaikan pandangan-pandangannya, Tribuners, dengan penuh keberanian dan keteguhan hati. Ia juga menunjukkan rasa tanggung jawabnya sebagai pemimpin, Tribuners, dengan mengambil alih semua dakwaan yang ditujukan kepada anak buahnya. Luar biasa, bukan? Nah Tribuners, Robert Walter Munginsidi ini adalah sosok yang memiliki kepribadian dan pendirian yang teguh. Nah selain itu, ia juga memiliki semangat yang rela berkorban, yang tulus ikhlas untuk kehormatan dan kejayaan bangsanya. Ya, meskipun ia harus mengakhiri hidupnya dengan tragis dalam usia yang masih sangat muda, namun perjuangannya akan selalu diingat dan menjadi inspirasi bagi generasi-generasi Indonesia, Tribuners. Jadi bisa dibilang Munginsidi ini meninggalkan warisan nilai-nilai kepemimpinan dan kepahlawanan yang tak ternilai harganya bagi bangsa Indonesia. Nah Tribuners, Robert Walter Munginsidi ini dianugerahi sebagai pahlawan nasional oleh pemerintah Indonesia pada 6 November 1973. Nah tidak hanya itu, Tribuners, dia juga mendapatkan penghargaan tertinggi negara Indonesia, yakni Bintang Mahaputra Adi Pradana pada tanggal 10 November 1973. Ayahnya Petrus yang berusia 80 tahun pada saat itu menerima penghargaan tersebut, Tribuners. Nah Tribuners, demikian kisah singkat dari Robert Walter Munginsidi. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. See you!